Barang siapa yang melaksanakan puasa karena keimanan kepada Allah Ta'ala dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wassalamu ala wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji syukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya Allah berikan kepada kita. Di antara nikmatnya Allah Ta'ala masih panjangkan usia kita sampai kita bertemu dengan salah satu bulan yang mulia ini. Kita jemaah yang terhormati, tanpa terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Sya'ban, bulan yang dimana Nabi kita mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia. Nabi kita mengatakan turfa'u fiha wa huwa syahrun turfa'u al-a'mal ila rabbil alamin. Bahwasanya di antara keistimewaan bulan Sya'ban ini, Nabi kita mengabarkan bahwasanya amalan manusia pada bulan ini diangkat kepada Allah Ta'ala. Sehingga kemudian Nabi SAW beliau memperbanyak ibadah-ibadah pada bulan ini. Maka di antara ibadah yang beliau rutinkan, yang beliau senantiasa lakukan pada bulan Sya'ban ini adalah dengan memperbanyak puasa. Dan di antara keistimewaan bulan Sya'ban ini, Nabi kita juga mengatakan bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi kita mengatakan bahwasanya innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru jami' khalqihi illa musyrik wa musahin. Nabi kita mengatakan bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala melihat pada malam nisfu Sya'ban atau malam ke-15 dari bulan Sya'ban ini, fayaghfiru li jami' khalqih, maka Allah Ta'ala kemudian memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya, illa musyrik wa musahin, kecuali orang yang berbuat kesyirikan dan orang yang dalam kondisi bertengkar dengan saudaranya. Maka Nabi mensyaratkan bahwasanya di antara orang yang akan mendapatkan ampunan oleh Allah Ta'ala adalah terbebas dari dua hal ini, yaitu orang yang dia tidak musyrik, yang dia beriman dan tidak musyrik, dan kedua adalah orang yang dia tidak dalam kondisi sedang bertengkar dengan saudaranya, sedang bermusuhan dengan saudaranya. Maka sebelum kita memasuki malam nisfu Sya'ban ini, maka marilah kita berikan maaf kepada saudara kita. Kalau kita punya salah dengan saudara kita, kita bertengkar dengan saudara kita, maka berikanlah ampunan kepada saudara kita, kita meminta maaf sehingga Allah Ta'ala memberikan pemaafan kepada kita semuanya. Namun di antara keistimewaan yang luar biasa ini, Nabi juga beringatkan kepada kita bahwasanya ternyata bulan Sya'ban ini juga sebagai bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Nabi mengatakan, "Dzalika syahrun yaghfulu fihi an-nas baina Rajab wa Ramadan." Ini adalah bulan yang sering dilupakan oleh manusia. Terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Karena ternyata banyak di antara kita ya yang tertipu dan lalai. Dia mengatakan mumpung belum Ramadan, ayo kita melakukan ini. Mumpung belum Ramadan, maka kalau nanti di bulan Ramadan saya mengerjakan ini, nanti puasa saya tidak sah. Maka ini menunjukkan bahwasanya banyak di antara manusia yang mereka lalai ketika memasuki bulan Sya'ban ini. Padahal di antara sunnah yang perlu kita kerjakan ketika memasuki bulan Sya'ban ini adalah, atau sebelum kita memasuki Ramadan, adalah kita memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar. Kenapa kita diperintahkan berbanyak taubat dan banyak istighfar dalam bulan Sya'ban ini? Karena orang-orang yang ketika memasuki bulan Ramadan dan masih membawa banyak dosa-dosa yang lalu, ini akan menjadikan seseorang tidak bisa menikmati ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Biasanya baru sebentar masuk Ramadan, baru sebentar beribadah di bulan Ramadan, sudah bosan. Makanya banyak kita saksikan masjid-masjid ketika awal Ramadan begitu ramai. Kemudian baru 2-3 hari sudah mulai maju. Banyak kemajuan. Ya, dari softnya, dari amalan-amalannya yang biasanya bacanya pas awal Ramadan baca sampai 2-3 juz. Ketika sudah masuk hari kelima sudah berkurang, mulai jadi setengah juz saja. Kenapa? Karena ini disebabkan oleh orang-orang yang karena kita belum bertaubat dan tidak banyak istighfar ketika belum memasuki Ramadan. Sehingga kemudian
dosa-dosa ini menghalangi kita dari menikmati ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Sebagaimana orang yang terbiasa mengumbar pandangannya, suka ngeliatin cewek di Instagram, yang ceweknya suka ngeliatin artis Korea. Ya, maka kemudian karena membiasakan matanya dengan hal-hal yang tidak baik, kemudian Allah Ta'ala menjadikannya pasangannya tidak lagi indah di matanya, tidak bisa menikmati kecantikan, kegantengan pasangannya. Maka begitu juga orang-orang yang mereka candu dengan dosa, dengan maksiat, maka maksiat ini akan menghalangi seseorang dari nikmatnya melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Maka di antara sunnah yang perlu kita lakukan sebelum kita masuk ke Ramadan adalah kita memperbanyak taubat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala bebaskan kita dari dosa-dosa kita dan menjadikan kita ringan dalam melaksanakan ibadah dan ketaatan kepadanya. Kemudian di antara ibadah-ibadah yang disunahkan pada bulan Sya'ban ini adalah juga kita memperbanyak ibadah yang disyariatkan dan disunahkan dalam bulan Ramadan, yaitu kita memperbanyak puasa, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat qiyamul lailnya, kita lebih kuatkan lagi. Kalau biasanya kita cuma sholat qiyamul lail hanya witirnya saja, maka usahakan pada bulan Sya'ban ini kita tambahkan dengan rakaat-rakaat yang lainnya. Karena ini akan menjadikan kita lebih bersemangat dalam menjalani ibadah dalam bulan Ramadan, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan pemanasan Ramadan. Maka orang-orang yang tidak melaksanakan pemanasan pada bulan Sya'ban ini, maka akan terasa berat baginya dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Maka agar terasa ringan, puasa kita nanti terasa ketika Ramadan terasa ringan, tidak isinya tidak rebahan terus, tidak tidur-tiduran terus, tidak lesu. Maka mulailah dengan melatih diri kita dengan berpuasa pada bulan Sya'ban ini, agar qiyamul lail kita, agar sholat tarawih kita ini bisa lebih panjang. Saya nggak tahu nih nanti di Masjid Mutakin ini sholat Ramadan, sholat tarawihnya berapa juz, Pak? Berapa juz, Bu? Biasanya, Bu? 5 juz. Oh, 1/5, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Mungkin bisa ditingkatkan nanti ya ketika bulan tahun ini, karena sudah dibiasakan dengan melaksanakan sholat qiyamul lail pada bulan Sya'bannya. Jadi sudah terlatih sebagaimana seorang atlet. Seorang atlet mau bertanding, maka ketika seorang atlet mau bertanding, maka agar dia bisa maksimal dalam pertandingannya, bahkan bisa mendapatkan juara, maka dia membiasakan dirinya dengan berlatih. Maka orang-orang yang mereka mempersiapkan dirinya, ya, 1 hari menjelang Ramadan dipersiapkan, ini lebih baik daripada orang yang tidak memiliki persiapan. Orang yang mempersiapkan dirinya sebelum masuk ke Ramadan 1 pekan lebih baik daripada yang mempersiapkan dirinya hanya 1 hari saja. Yang mempersiapkan dirinya 2 pekan lebih baik daripada yang mempersiapkan Ramadan 1 pekan. Maka semakin jauh, semakin lama kita mempersiapkan diri kita untuk Ramadan ini, maka semakin kuat, semakin maksimal ibadah yang bisa kita laksanakan pada bulan Ramadan nanti. Maka jamaah terhormati, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, maka alangkah baiknya kalau kita mengilmui Ramadan atau mengilmui puasa-puasa, apa yang perlu kita laksanakan dalam puasa ini, apa yang perlu kita tinggalkan dalam puasa ini, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan puasa yang lebih maksimal, bisa mendapatkan pahala yang lebih maksimal. Karena dengan kita mengilmui sesuatu, maka kita bisa memaksimalkan sesuatu tersebut dengan sebaik-baiknya. Kita bisa mendapatkan banyak kebaikan dari sesuatu yang kita ilmui. Orang yang dia mengilmui tentang sholat, maka sholatnya akan lebih maksimal daripada orang yang tidak punya ilmu tentang sholat. Orang yang dia paham dengan investasi, maka dia bisa berinvestasi dengan baik sehingga mendapatkan banyak keuntungan daripada investasinya. Maka begitu juga sebelum kita memasuki Ramadan, maka alangkah baiknya kalau kita mengilmui Ramadan ini dan mengilmui puasa sehingga kita bisa maksimalkan bulan Ramadan nanti. Baik, kemudian maka di antara pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai fikih puasa, ya. Kalau sebenarnya kita kemarin ingin menyelesaikan tentang
fikih zakat. Tapi karena momennya kita sebentar lagi memasuki Ramadan, maka kita bahas terlebih dahulu untuk membahas tentang masalah fikih puasa. Maka di antara pembahasan yang kita bahas ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai definisi puasa. Maka puasa secara bahasa maknanya adalah al-imsak wal man'u. Puasa secara bahasa maknanya adalah menahan diri dari sesuatu. Baik ini menahan diri dari perbuatan yang baik atau perbuatan yang buruk, ini dinamakan dengan puasa. Bahkan Allah menggunakan kata-kata puasa ini dari dalam Al-Quran. Ketika seorang tidak mau berbicara, maka ini juga dinamakan dengan puasa. Sebagaimana Allah mengisahkan tentang Maryam. Beliau mengatakan, fa imma tarayina minal bashari ahadan faquli inni nadartu lirahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Jika kau melihat manusia wahai Maryam, maka katakanlah sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Allah yang zat maha rahman. Aku tidak akan berbicara kepada seorang manusia pun pada hari ini. Maka Allah Ta'ala menamai orang yang menahan dirinya dari berbicara dinamakan dengan berpuasa. Maka orang-orang yang mereka menahan diri dari berpuasa, dari berbicara, maka orang yang dinamakan dengan berpuasa. Orang yang menahan dirinya dari pandangan yang tidak baik, maka orang ini dikatakan sebagai berpuasa secara bahasa. Adapun menurut syariat Islam atau menurut ilmu fikih, puasa ini adalah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini dinamakan dengan rukun puasa. Orang yang meninggalkan makan, meninggalkan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari dinamakan dengan puasa secara syar'i. Baik, kemudian mengenai poin selanjutnya adalah mengenai hukum puasa. Puasa ini apa hukumnya? Maka puasa ini terbagi menjadi dua. Ada puasa yang wajib, ada puasa yang sunnah. Wajib ini maksudnya adalah harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Ketika seorang meninggalkan puasa yang wajib ini, maka orang tersebut berdosa. Adapun yang sunnah ini ketika seorang melaksanakannya, maka dia mendapatkan pahala, dan jika dia meninggalkannya, tidak mengerjakannya, maka dia tidak mendapatkan pahala. Maka puasa ini, hukum puasa ini terbagi menjadi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan yang wajib ini para ulama membaginya menjadi dua macam. Ya, jadi kalau tadi puasa hukumnya dibagi menjadi dua, sekarang hukum yang wajib juga terbagi menjadi dua. Ada yang hukumnya adalah wajib karena Allah yang mewajibkan, yaitu puasa Ramadan. Ini yang pertama. Ya, jadi yang pertama adalah wajib karena Allah Ta'ala mewajibkan. Yang pertama adalah puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah puasa karena kafarat. Contohnya seperti orang yang dia haji, melaksanakan ibadah haji, kemudian ya, dia tidak menemukan hadi, tidak menemukan hewan untuk dipotong pada hari ke-10, pada hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Maka orang ini wajib untuk melaksanakan puasa 3 hari sebagai kafaratnya, sebagai penggantinya. Orang ini wajib untuk melaksanakan ibadah puasa 3 hari di kota Mekah dan 7 hari ketika dia kembali ke kampung halamannya. Maka ini dinamakan dengan puasa kafarat yang wajib. Atau seseorang ya, dia berhubungan badan dengan pasangannya di bulan Ramadan, maka sebagai kafaratnya dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Jika tidak dikerjakan, maka orang ini berdosa. Maka ini dua jenis puasa yang Allah wajibkan kepada dari Allah Ta'ala, yang kewajibannya datang dari Allah Ta'ala. Kemudian jenis yang kedua adalah puasa yang seorang hamba mewajibkan kepada dirinya. Ini hukumnya juga menjadi wajib. Ketika tidak dikerjakan, maka orang tersebut menjadi berdosa. Yaitu puasa yang seorang hamba mewajibkan kepada dirinya adalah puasa nazar.
Jadi ketika ada seorang mengatakan bahwasanya kalau nanti anak saya masuk ke UI, kalau anak saya keterima di Jamiah Islamiyah Madinah, maka saya akan berpuasa 3 hari. Maka ketika orang ini berjanji, bernazar bahwasanya dia akan berpuasa, maka ketika dia dikerjakan, maka orang tersebut menjadi berdosa. Ya, jadi harus ditepati, harus dikerjakan sebagaimana isi nazarnya. Kemudian yang kedua adalah puasa sunnah, yaitu puasa pada hari-hari tertentu yang telah Allah Ta'ala syariatkan untuk menambal atau menutupi kekurangan puasa wajib. Maka ini contohnya seperti puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa-puasa yang lainnya. Maka di antara faidah dan manfaat dari puasa-puasa sunnah ini adalah untuk menambal atau menutupi kekurangan puasa-puasa yang kita kerjakan dalam bulan Ramadan. Karena ketika dalam bulan Ramadan ini ada hal-hal yang dimakruhkan. Mungkin tanpa sengaja kita mengerjakan satu amalan yang menjadikan puasa kita menjadi berkurang pahalanya, menjadikan pahala kita tidak sempurna daripada puasa wajib kita. Maka ini ditambal dan ditutupi dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah puasa yang sunnah. Ya. Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai dalil kewajiban berpuasa. Kalau tadi kita katakan bahwasanya puasa ini wajib, dalilnya mana Ustaz? Ya, maka dalilnya adalah Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka ketika Allah Ta'ala perintahkan kepada kita dengan ibadah, suatu ibadah, dengan ibadah puasa ini, Allah terlebih dahulu memuji kita. Ya, Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka ini sebuah pujian. Sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah puji kita terlebih dahulu agar kita bersemangat. Sebagaimana kalau kita mau nyuruh anak kita, ya, kita biasanya puji anak kita terlebih dahulu. Masya Allah, anak solih, tolong belikan ayah ini, belikan bunda ini. Maka biasanya kita memuji anak kita terlebih dahulu sebelum memerintah anak kita, agar anak kita semangat. Maka begitu juga Allah Ta'ala memuji kita dengan kata-kata beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa kata beriman ini menjadi sebuah pujian? Karena tidak ada yang masuki surga Allah Ta'ala kecuali orang-orang yang beriman. Maka ketika Allah Ta'ala panggil kita dengan Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, artinya Allah mengatakan kita bahwasanya kita adalah calon penghuni surga. Maka ini sebuah pujian dari Allah Ta'ala. Allah mengatakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Ya. Maka Allah mengatakan pada ayat ini, kutiba alaikumusiyam, Allah menggunakan dalam bahasa Arab dinamakan dengan fi'il mabni majhul. Fi'il kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja pasif. Kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata kerja pasif pada kalimat ini, pada kalimat perintah puasa? Padahal ketika Allah Ta'ala merintahkan kepada kita dengan satu perintah, biasanya Allah menggunakan kata-kata menyebutkan dirinya. Allah mengatakan, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah mewajibkan kepada kalian agar kalian hanya beribadah kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Pada ayat yang lainnya Allah mengatakan, wa qadha rabbuka wa kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah mewajibkan kepada dirinya sifat rahmat, sifat kasih sayang. Namun kenapa pada ayat ini Allah menggunakan kata-kata kutiba, menggunakan kata kerja pasif? Maka para ulama kita mengatakan bahwasanya karena puasa ini pada hakikatnya adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Maka Allah Ta'ala tidak menyebutkan dirinya yang memerintah pada ayat tersebut. Karena pada hakikatnya puasa ini sesuatu yang tidak disenangi oleh orang. Karena orang ini, manusia ini adalah ketika berpuasa dia dijauhkan dari sesuatu yang menjadi kebutuhan dasarnya. Dijauhkan dari makan, dijauhkan dari
minum, dijauhkan dari menggauli pasangannya. Ini sesuatu yang disukai oleh manusia. Tapi ketika berpuasa, hal-hal ini dijauhkan, dilarang oleh Allah Ta'ala. Sehingga kemudian Allah tidak ingin manusia menisbatkan sesuatu yang tidak disukai kepada Allah. Maka untuk ibadah-ibadah yang manusia pada hakikatnya tidak menginginkan, Allah Ta'ala akan menggunakan kata kerja pasif. Dalam ayat yang lainnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian perang. Siapa yang ingin perang? Gak ada. Namun karena perang ini, ibadah perang, jihad ini sesuatu yang memang perlu dilaksanakan. Namun karena tidak disukai oleh manusia, tidak diinginkan oleh manusia, karena orang kalau berangkat perang, ya, ini ada beberapa kemungkinan. Dia pulang dengan selamat, tidak kekurangan apapun dari fisiknya, atau dia pulang dalam kondisi dia selamat tapi pulang dengan kondisi cacat, yang ketembak lah, yang kena sesuatu lah, ya. Kemudian atau dia mati di medan perang. Maka perang ini sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Karena ini tidak diinginkan oleh manusia, Allah Ta'ala menggunakan kata-kata kutiba, diwajibkan. Allah tidak menyebutkan dirinya sebagai zat yang memerintahkan, yang mewajibkan, karena ini adalah ibadah-ibadah yang pada hakikatnya tidak diinginkan oleh manusia. Maka Allah menggunakan kata kutiba, sebagaimana dalam ayat ini, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Maka di antara kejiwaan manusia, psikologi manusia, kalau sesuatu ini dikerjakan bersama-sama, maka akan lebih terasa ringan. Maka Allah kemudian mengatakan kepada kita bahwasanya yang puasa ini bukan hanya kalian saja, tapi yang puasa juga adalah umat-umat sebelum kalian. Maka ketika kita melihat seperti ini, melihat bahwasanya yang mengerjakan puasa ini bukan hanya orang Islam saja, yang mengerjakan puasa ini bukan hanya kita saja umat Nabi Muhammad, tapi yang kita kalau melihat bahwasanya yang melaksanakannya juga adalah umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa. Nah kemudian ini menjadikan kita lebih terasa ringan dalam melaksanakan ibadah puasa ini, karena ibadah puasa ini berat. Kalau tidak didasari dengan keimanan, maka akan terasa berat. Makanya Allah Ta'ala ketika ingin memberitakan kepada kita dengan ibadah puasa, Allah gandengkan dengan kata-kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Karena ini menunjukkan bahwasanya kualitas puasa kita ini adalah cerminan daripada keimanan kita. Orang yang keimanannya baik, maka puasanya akan baik. Orang yang keimanannya buruk, maka puasanya dia hanya meninggalkan makan dan meninggalkan minum saja. Dia masih kata-katanya masih kotor, ucapan-ucapannya masih kotor, dia masih mengerjakan perkara-perkara yang tidak baik. Maka puasa ini adalah cerminan daripada keimanan kita. Semakin tinggi keimanan kita, maka semakin bagus puasa kita. Kemudian Allah mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka di antara tujuan kita melaksanakan puasa adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Maka ini adalah di antara dalil Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita puasa. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan wajibnya puasa ini adalah Allah Ta'ala mengatakan faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kalian yang berada di bulan Ramadan, maka berpuasalah. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalil kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Nabi juga mengatakan dalam hadisnya, Nabi mengatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi kita mengatakan Islam ini dibangun di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian iqamis shalah, dan melaksanakan ibadah salat, wa ita'iz zakah, dan membayarkan
zakat, wal haji, dan haji, wa shaumi Ramadan, dan puasa Ramadan. Maka ini menunjukkan bahwasanya orang yang tidak melaksanakan puasa Ramadan, maka dia belum sempurna imannya, belum sempurna Islamnya. Ya. Kemudian di antara keutamaan selanjutnya adalah mengenai keutamaan puasa. Ya, karena manusia ini adalah makhluk yang reward, makhluk yang senang dengan ganjaran, senang dengan pahala, senang dengan hadiah. Maka Allah kemudian berikan reward kepada orang-orang yang mereka melaksanakan ibadah puasa. Maka di antara reward yang Allah Ta'ala berikan kepada kita bagi orang yang senantiasa melaksanakan puasa adalah Nabi kita mengatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa karena keimanan kepada Allah Ta'ala dan mencari pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah Ta'ala akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nabi juga mengatakan, siyamu Ramadan ila Ramadan kafaratu lima bainahuma. Satu Ramadan dengan Ramadan yang lain yang berikutnya adalah sebagai penghapus dosa. Jadi orang yang tahun lalu melaksanakan ibadah Ramadan dengan sempurna 30 hari atau 29 hari, dan tahun ini melaksanakan Ramadan 1 bulan, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya pada selama 1 tahun pada di antara 2 Ramadan ini. Dan di antara keutamaan Ramadan juga disebutkan dalam sebuah hadis yang hasan. Ya, hadis ini disebutkan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah bahwasanya suatu ketika ada 2 orang datang dari negeri Yaman. 2 orang ini datang ke Madinah menyatakan masuk Islam. Karena 2 sahabat ini tidak memiliki saudara. Mereka datang hijrah, mereka datang transmigrasi dari negeri Yaman ke kota Madinah, ingin datang masuk Islam. Maka karena mereka tidak punya saudara di kota Madinah, Nabi kemudian mempersaudarakan 2 sahabat ini dengan orang-orang yang tinggal di kota Madinah. Karena kebiasaan Nabi, kalau ada orang yang datang hijrah ke Madinah dan dia tidak punya saudara, maka Nabi SAW akan menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin menjadi sahabat, ingin menjadi saudara bagi 2 sahabat ini. Maka kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah menawarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya siap menjadi saudara bagi 2 sahabat ini yang datang dari negeri Yaman. Nah kemudian sahabat Thalhah mempersilahkan 2 sahabat ini untuk tinggal di rumahnya, dilayani, ya, kemudian dianggap sebagai saudaranya sendiri. Kemudian sahabat Thalhah menceritakan bahwasanya maka di antara 2 sahabat ini ada di antara mereka yang rajin ibadah. Dia beribadah bukan hanya mengerjakan yang wajib saja, dia mengerjakan ibadah juga ibadah yang sunnah. Ya, jadi ketika puasa bukan hanya puasa yang wajib saja, yang sunnah juga ia kerjakan. Ketika sholat dia tidak hanya mengerjakan yang wajib saja, yang sunnah juga ia kerjakan. Sementara yang satu lagi kata sahabat Thalhah, orangnya ibadahnya biasa-biasa saja. Puasa mencukupi dengan yang wajib saja, sholat mencukupi dengan yang wajib saja. Maka ketika Nabi SAW mengajak kepada para sahabat untuk berjihad, sahabat Thalhah mengatakan, 2 sahabat saya ini dari negeri Yaman ini, mereka ikut berjihad bersama Nabi, mereka ikut berperang bersama Nabi. Dan dalam peperangan ini, sahabat yang rajin ibadah tadi ternyata beliau mati syahid. Sementara yang satu lagi dia umurnya lebih panjang. Kemudian sehingga umurnya lebih panjang 1 tahun. Kemudian ketika 2 sahabat ini meninggal, yang satu wafat di medan perang, syahid di medan perang, yang satu wafatnya di atas kasur, wafatnya wafat biasa karena sakit, bukan karena syahid. Ya. Kemudian sahabat Thalhah bin Ubaidillah ketika 2 sahabat ini meninggal, ya, sahabat Thalhah kemudian bermimpi. Dalam mimpinya beliau sedang berada di gerbang surga. Beliau sedang mengantri di gerbang surga. Maka beliau melihat keanehan. Ketika beliau sedang mengantri, beliau melihat 2 sahabatnya dari Yaman ini. Beliau melihat, ya, ternyata Allah mempersilahkan kepada sahabat yang matinya biasa masuk ke dalam surga,
lebih dahulu. Sementara sahabat yang mati syahid dan rajin ibadah ternyata masuk surganya belakangan. Maka ketika pagi harinya sahabat Tolha menceritakan kepada Nabi, menceritakan kepada para sahabat bahwasanya dia melihat keanehan ketika melihat dua saudaranya yang dari Yaman ini meninggal. Beliau melihat keanehan, beliau ceritakan kepada para sahabat dan Nabi. Maka Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, "Atajabuna min hadza?" Apakah kalian merasa heran dengan kejadian ini wahai para sahabatku? Maka para sahabat mengatakan, "Tentu saja ya Rasulullah. Bagaimana bisa orang yang ibadahnya biasa, matinya mati biasa, ini bisa mendahului orang yang mati syahid, orang yang banyak ibadahnya?" Maka Nabi mengatakan, ya, fa inna bainahuma bainas sama'i wal ardi. Ketahuilah bahwasanya jarak antara kedua sahabat ini adalah jarak sebagaimana sejauh antara bumi dengan langit. Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya ya, sahabat yang matinya biasa tadi dan ibadahnya biasa ini karena dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian dia melaksanakan ibadah bulan Ramadan dengan maksimal, Allah Ta'ala kemudian muliakan dia dengan bisa mendahului orang yang mati syahid. Maka ketika Allah Ta'ala pertemukan kita nanti dengan bulan Ramadan, kita berharap kepada Allah Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka maksimalkan bulan Ramadan agar kita bisa mendahului orang yang wafat dengan mati syahid, orang yang banyak ibadahnya. Maka di antara keutamaan Ramadan ini Allah Ta'ala lipat gandakan pahala manusia. Maka kita perlu meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah pertemukan dengan kita dengan bulan Ramadan, dan Allah Ta'ala bisa minta kepada Allah Ta'ala agar kita bisa memaksimalkan ibadah dalam bulan Ramadan nanti, sehingga kita bisa mendahului orang-orang yang banyak ibadahnya. Kemudian poin selanjutnya adalah mengenai syarat-syarat wajib puasa. Maka yang pertama adalah yang wajib puasa adalah orang yang Islam. Maka orang yang non-muslim mereka tidak wajib berpuasa meskipun dalam ibadah dalam agama mereka ada ibadah puasa. Namun yang wajib berpuasa adalah orang muslim. Karena puasa ini bukan hanya dimonopoli oleh umat Islam saja, namun agama-agama yang lainnya juga memiliki ibadah puasa. Agama Konghucu ada puasanya, orang Hindu ada puasanya, orang Buddha ada puasanya. Namun syariatnya berbeda dengan syariat puasa kita. Namun kalau kita Islam, kita Muslim, maka kita wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian yang kedua adalah baligh. Maka orang yang belum balik ini tidak wajib melaksanakan puasa. Jadi kalau anak-anak yang belum usia balik, usianya masih 10 tahun, belum mimpi basah atau belum tumbuh bulu-bulu halus, belum tumbuh kumis, belum tumbuh bulu ketiak, belum tumbuh bulu, ya, maka tidak wajib berpuasa. Tapi kalau berpuasa, maka ini pahalanya diberikan kepada orang tuanya, karena orang tuanya yang mendidik agar anak ini mau berpuasa. Jadi kalau anak-anak kita belum balik, belum wajib puasa tapi berpuasa, maka kita mendapatkan pahala puasa anak kita, karena kita mengajarkan kebaikan kepada mereka. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Maka orang yang tidak berakal, mereka tidak wajib berpuasa. Orang gila yang ini atau anak autis, maka mereka tidak wajib berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat adalah sehat. Ya, jadi kalau tidak sehat, sakit, maka ini tidak wajib berpuasa. Namun sakitnya harus sakit yang memang parah. Kalau sakitnya cuma sakit pusing saja, maka ini masih wajib untuk berpuasa. Pusing karena belum gajian, pusing karena THR-nya belum kelihatan, maka ini masih wajib untuk berpuasa, ya. Kemudian yang kelima adalah, syarat yang kelima adalah mukim atau tidak dalam kondisi safar. Maka kalau dalam kondisi safar kita diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, ya. Dikembalikan kepada kita mengenai orang yang safar ini. Kalau memang safarnya ringan, maka lebih baik berpuasa. Tapi kalau safarnya berat, kita nyetir dari Jakarta sampai Aceh, dari Jakarta sampai Jawa Timur, maka ini berat. Kalau memang ini terasa berat bagi kita, maka diperbolehkan bagi kita untuk berpuasa. Tapi kalau safarnya nyaman, naik pesawat dari Jakarta sampai
Surabaya, dari Jakarta sampai Aceh, tapi naik pesawat, nggak keluar keringat, nggak capek, maka lebih baik kita berpuasa. Kemudian yang keenam adalah suci dari haid dan nifas. Ini bagi wanita, ya, bahwasanya kalau wanita suci dalam kondisi tidak haid dan tidak nifas, maka diwajibkan untuk berpuasa. Tapi poin selanjutnya mengenai rukun puasa, ya, rukun puasa ini maka ada dua macam, ada dua rukun. Yang pertama adalah menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal aswadi minal fajr tsumma atimus siyama ilal lail." Allah mengatakan, maka sekarang pada malam hari, ya, bashiruhunna, maka campurilah mereka, campurilah istri-istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi kalian. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum minal khaytil abyadi minal khaytil aswadi. Maka kemudian makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya bukan kita ngelihat benang bisa membedakan mana benang putih, benang merah, benang hitam. Tidak, tapi maksudnya dari sini adalah benang putih dan benang hitam ini adalah waktu fajar. Ya. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maka ini ketika kita puasa, kita nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh mencampuri pasangan kita. Ya, kemudian maka ini adalah di antara rukun puasa. Kemudian yang selanjutnya adalah niat. Maka orang yang tidak niat dalam berpuasa, ya, terutama puasa yang wajib, maka ini tidak sah puasanya. Jadi kalau tidak niat puasa Ramadan, maka orang ini meskipun dia menahan tidak makan, tidak minum, tidak bergaul dengan pasangannya dari waktu fajar sampai waktu maghrib, maka jika tidak berniat, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berpuasa. Jadi niatnya bagaimana Ustaz? Bagaimana kita niat puasanya? Maka niat puasa ini, ya, Nabi kita mengatakan, malam yubayyit an-niyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa pada malam hari, maka tidak ada puasa baginya atau puasanya tidak sah. Lantas puasa niatnya bagaimana Ustaz? Apakah perlu diucapkan? Ya, maka niat ini kalau mau diucapkan ya monggo, enggak diucapkan ya ini juga tidak masalah. Kita bangun makan sahur, maka ini sudah dianggap sebagai kita niat berpuasa. Jadi puasa ini kalau memang kita kalau saya enggak mengucapkan nawaitu sauma ghodin, ya, kemudian kalau saya enggak mengucapkan kayak gini, saya belum mantep. Ya silahkan Anda ucapkan nawaitu sauma ghodin. Kemudian kalau saya enggak mengucapkan ini, kemudian saya bangun sahur, apakah ini dianggap sebuah niat? Ini sudah niat plus lagi, ya, karena ini menunjukkan keseriusan dia. Kalau namanya ada orang dia mengucapkan sudah mengatakan nawaitu shauma ramadhana ghadain hadhihi sanati, kemudian dia mengucapkan seperti ini, kemudian enggak sahur, maka orang ini juga dianggap sebagai sudah berniat puasa. Ada orang enggak mengucapkan niatnya, namun dia langsung bangun, dia makan sahur, maka orang ini juga dianggap sebagai sudah berniat untuk melaksanakan puasa. Adapun untuk puasa yang sunnah, maka tidak disyaratkan untuk niat dari malam harinya. Untuk puasa sunnah ini, maka ketika kita siang hari, pagi-pagi nanya ke istri, "Bun, hari ini mau masak apa, Bun?" "Hari ini akhir bulan, Bang, duit belanjanya sudah habis." Kemudian kita ngomong ke istri kita, "Ya udah kita puasa aja hari ini." Ya, kalau kita belum minum ketika waktu subuhnya, ketika azan subuh kita belum minum, maka kemudian kita meniatkan puasa. Setelah itu kita ngomong kepada istri kita, karena uang belanjanya habis, kita ngomong, "Ya udah kita puasa aja." Maka dalam hal ini kita dianggap sebagai orang yang berpuasa untuk puasa sunnah. Namun untuk puasa wajib ini, maka harus diniatkan dari malam harinya. Baik, kemudian poin selanjutnya adalah mengenai sunnah-sunnah dalam puasa. Ya, maka yang pertama adalah makan sahur. Ya, kita tadi katakan bahwasanya puasa ini berat. Maka puasa ini ternyata tujuan puasa ini bukan untuk menyiksa kita,
Allah mewajibkan kepada kita puasa tujuannya bukan untuk menyiksa kita, namun tujuan puasa ini adalah agar kita mendapatkan ketakwaan. Maka karena puasa ini berat, Allah kemudian syariatkan dengan perkara-perkara yang meringankannya. Maka di antara hal yang meringankan puasa adalah dengan kita melaksanakan sahur. Dan mengenai keutamaan sahur ini, Nabi kita mengatakan bahwasanya dalam sahur ini ada keberkahan. Nabi kita mengatakan, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Maka sahurlah kalian karena dalam sahur ini ada keberkahan, ada kebaikan yang sangat banyak. Dan sahur ini nggak perlu nambah, nggak harus nambah. Sahur ini nggak perlu pakai rendang. Sahur ini nggak perlu pakai ayam. Kita minum 1 teguk air ini sudah dianggap sebagai sahur. Nabi kita mengatakan, tasaharu walau bijur atima. Sahurlah kalian meskipun hanya dengan 1 teguk air. Jadi karena pentingnya sahur ini, ya, Nabi mengatakan sahur ini nggak perlu pakai nasi, sahur ini nggak perlu pakai ayam, nggak perlu pakai rendang. Tapi sahur ini cukup bisa dikatakan orang dikatakan sahur dan mendapatkan keberkahan sahur ini hanya dengan 1 teguk air. Ya, Ustadz, saya ini orangnya nggak suka makan kalau pagi-pagi. Kalau makan pagi-pagi saya ngantuk. Maka nggak masalah. Yang penting usahakan agar kita sahur meskipun hanya dengan seteguk air putih atau seteguk air susu. Ya, maka ini kita akan mendapatkan keberkahan daripada sahur. Nah, kemudian yang kedua adalah sahur ini menjadi pembeda kita, puasa kita dengan puasanya ahli kitab. Nabi kita akan mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyam ahlil kitab aklatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan puasanya Yahudi dan Nasrani adalah makan sahur. Ya, karena pentingnya sahur ini, ya, Nabi mengatakan bahwasanya ini menjadi pembeda antara puasanya kita dengan puasanya orang Yahudi. Jadi identitas kita sebagai seorang Muslim yang membedakan kita dengan orang Yahudi dan Nasrani adalah kita puasanya ada sahurnya. Makanya Nabi sangat menekankan kepada kita, usahakan agar seberat apapun bangunnya, usahakan agar kita makan sahur. Meskipun sudah begadang sampai jam 2, ya, sampai jam 3, usahakan tetap sahur. Ini mengenai sahur. Kemudian, ya, di antara poin yang berhubungan dengan sahur ini, maka poin selanjutnya adalah bahwasanya sahur terbaik adalah dengan kurma. Jadi kurma ini bukan hanya disunahkan ketika kita berbuka puasa, tapi kurma ini juga disunahkan ketika kita sahur. Nabi kita mengatakan, nikmat sahuril mu'min at-tamr. Sebaik-baik sahurnya seorang beriman adalah memakan kurma. Jadi usahakan nanti di rumah, ya, sebelum masuk ke Ramadan ini, usahakan di rumah ada kurma. Makan sebiji, 2 biji, 3 biji ketika sahur dan ketika berbuka puasa. Ustadz, saya nggak suka makan kurma. Maka siasati agar kita senang dengan kurma ini, bahwasanya kalau saya makan rendang, saya makan ayam, ini pahalanya nggak sebanyak pahala orang yang sahur dengan kurma. Jadi kalau makannya sahurnya pakai rendang, usahakan tambahkan juga dengan 1 biji kurma atau 3 biji kurma agar kita mendapatkan sunnah yang lebih baik lagi. Ya, kita tambahkan sedikit ya, karena ini tanggung. Kemudian, ya, di antara sunnah juga dalam sahur yang berhubungan dengan sahur adalah kita mengakhirkan sahur. Jadi setelah kita bersahur dengan kurma, di antara sunnahnya dalam bersahur ini juga disunahkan untuk diakhirkan. Ya, maka kadang ada orang yang buka sahurnya jam 2, jam 3. Ini boleh. Tapi yang lebih utama adalah diakhirkan sahurnya. Sebagaimana dalam hadis, ya, bahwasanya sahabat Anas bin Malik bertanya, mengenai sahurnya Nabi, kapan Nabi sahur? Maka sahabat Anas bin Malik, ya, beliau mengatakan bahwasanya kami bersahur bersama Nabi, maka kami biasanya sahur Nabi adalah jarak antara sekitar 50 bacaan ayat Al-Qur'an. Ya, jadi para sahabat dahulu mereka mengukur waktu dengan bacaan Al-Qur'an. Kalau kita baca Al-Qur'an 1 juz ini biasanya sekitar
120-an ayat. Jadi dan biasanya kalau kita baca satu juz biasanya butuh waktu sekitar 40 sampai 50 menit kalau bacanya cepat, tapi kalau bacanya terbata-bata, zalikal kitabul la raiba fihi, maka ini butuh 1 jam lebih. Ya, tapi kalau bacaan kita lancar, alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka biasanya butuh sekitar 40 sampai 50 menit. Maka 50 ayat berarti sekitar 15 sampai 20 menit. Maka Nabi mengatakan bahwasanya, Anas bin Malik mengatakan bahwasanya sahurnya Nabi adalah sekitar 50 ayat, yang artinya sekitar 15 sampai 20 menit sebelum dilaksanakannya azan subuh. Ustadz, bagaimana sekarang tuh ada imsak? Apakah ini diperbolehkan? Ya. Maka dalam imsak ini, ya, ini dalam riwayat yang lainnya bahwasanya para sahabat dahulu mereka menahan tidak lagi makan dan tidak lagi minum setelah sekitar 50 ayat, sekitar 15 sampai 10-20 menit sebelum masuk waktu azan subuh. Maka ini juga diperbolehkan bagi orang yang mau berhati-hati, ini diperbolehkan. Tapi kalau mengatakan sudah nggak boleh makan sama sekali ketika masuk waktu imsak, ini salah. Karena Nabi mengatakan bahwasanya barang siapa yang memegang di tangannya sudah ada gelas, kemudian dia mendengar azan, maka hendaknya dia selesaikan hajatnya. Maka ini menunjukkan bahwasanya dalam waktu imsak ini masih boleh makan, masih boleh minum. Ya, jadi untuk waktu imsak ini masih boleh makan dan boleh minum, nggak boleh apa namanya. Kalau berkeyakinan bahwasanya sudah nggak boleh makan minum lagi, ini keyakinan yang salah. Hanya kalau untuk mau berhati-hati, biar nanti orang biasanya kan kalau makan kadang masih ada yang nyempil di gigi. Nanti kalau azan ya sudah masuk azan kemudian masih ngorek-ngorek yang di giginya, yang nyempil di gigi kemudian ditelan, maka ini membatalkan puasa kita. Maka untuk berhati-hati sebaiknya 15 menit sebelum azan ini sudah berhenti makan, tapi masih boleh untuk minum. Tapi kalau bangunnya terlambat, ya sudah agak kesiangan karena habis lembur, maka ini dalam hal ini diperbolehkan untuk makan dan minum sampai azan subuh. Kemudian yang selanjutnya mengenai berbuka puasa. Ya, Nabi mengatakan menyegerakan berbuka puasa, la yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitr. Manusia akan senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Maka dalam ibadah puasa ini kita diperintahkan untuk ketika mendengar azan maghrib, maka disunahkan bagi kita untuk menyegerakan buka puasa. Bahkan dalam sebuah hadits kursi Allah mengatakan ahabbu ibadi alayya ajaluhum fitran. Orang yang paling aku cintai, hamba yang paling aku cintai adalah orang yang paling cepat buka puasanya. Cepat di sini maksudnya adalah sudah masuk waktu maghrib, bukan masih waktu asar sudah buka puasa. Enggak, tapi yang paling cepat di sini adalah ketika mendengar azan maghrib dia langsung berbuka puasa, tidak menunda-nunda. Karena ini penting. Ya, kita penting untuk melaksanakan ibadah sebagaimana yang Allah Ta'ala, untuk ibadah-ibadah yang sifatnya tauqifi, yang sudah Allah Ta'ala tentukan waktu-waktunya, Allah Ta'ala tentukan kadar-kadarnya, maka kita wajib untuk melaksanakannya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Gak boleh bagi kita untuk menambah-nambah waktu puasa. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya jika kita tidak menemukan makanan untuk berbuka puasa, maka kita diperintahkan untuk mengunyah daun. Jadi kalau umpamanya kita nggak punya makanan untuk berbuka puasa, namun sudah masuk waktu puasa, maka kita untuk membatalkan puasa ini kita disunahkan atau diperintahkan untuk mengunyah daun, kemudian dilepeh. Ini pentingnya mengenai berbuka puasa di awal waktunya. Ya, jadi kebalikannya, kalau sahur tadi diundur, diakhirkan, maka buka puasa ini disegerakan. Kenapa? Karena puasa ini bukan untuk menyiksa kita. Maka kemudian disunahkan untuk mengakhirkan sahur dan mendahulukan atau menyegerakan berbuka puasa. Maka bahkan ya karena pentingnya kita berdiri atau kita melaksanakan ibadah sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan. Imam Malik suatu ketika pernah ditanya mengenai zakat fitrah. Beliau ditanya, "Wahai Imam Malik, bolehkah bagi kami untuk menambahkan zakat fitrah?"
Zakat fitrah ini kewajibannya adalah satu sok. Satu sok ini sekitar 2,5 kilo sampai 3 kilo. Maka apakah boleh bagi kami, saya sanggup untuk membayar 4 kilo zakat fitrah ini, saya sanggup untuk membayar 4 kilo. Apakah boleh bagi saya untuk membayarkan 4 kilo beras? Maka Imam Malik mengatakan, kerjakan sesuai dengan yang Allah tentukan, yaitu satu sok. Kemudian setelah itu kalau kamu ingin menambahi, maka silakan tambahi sesuai dengan kehendakmu. Jadi ini pentingnya kita melaksanakan ibadah sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan. Jadi kalau waktunya Allah menetapkan bahwasanya waktu puasa ini hanya sampai maghrib, maka gak boleh menambahkan sampai isya. Gak boleh menambahkan barang 5 menit, karena ini penting bagi kita. Kemudian yang selanjutnya adalah di antara sunnah dalam berpuasa adalah ketika berpuasa ketika berbuka puasa kita disunahkan untuk berdoa. Jangan sampai kalap, jangan sampai lupa diri, karena sudah nggak makan, nggak minum belasan jam, kemudian kita di depan kita sudah ada makanan, kita sampai lupa nggak berdoa. Ya, maka disunahkan dalam ketika berbuka puasa ini agar kita berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang disunahkan. Di antara doa yang disunahkan adalah mengucapkan doa zahabadh dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, atau Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini juga diperbolehkan. Jadi yang mana yang memudahkan bagi kita, maka baca doa. Intinya doa ini penting. Karena seorang mukmin dia tidak hanya berpikir bagaimana caranya beribadah, tapi dia juga berpikir bagaimana agar ibadah ini diterima oleh Allah. Jadi kita hadirkan hati kita ketika berbuka puasa, hadirkan hati kita bahwasanya ya Allah, terimalah ibadah saya. Karena di antara adab kita berpuasa adalah kita ketika sahur kita meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan kepada Allah. Jadi sahur ini, ya karena puasa ini berat, maka kita perlu memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dimudahkan dalam melaksanakan kewajiban kebaikan-kebaikan dalam berpuasa, agar diringankan dalam ibadah puasa ini. Ketika berbuka puasa juga di antara adabnya adalah kita berdoa agar Allah Ta'ala menerima ibadah puasa kita. Jadi tidak langsung kalap, langsung makan gorengan, langsung nyantap sirup, enggak. Tapi kita disunahkan untuk berdoa ketika kita berbuka puasa. Kemudian di antara poin selanjutnya mengenai buka puasa ini, yaitu berbuka puasa dengan rutab dan kurma. Ya, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabat qabla an yusalli. Bahwasanya diriwayatkan Nabi SAW beliau berbuka puasa dengan rutab sebelum beliau melaksanakan sholat. Fa illam takun fa'ala tamarat. Jika tidak ada, maka beliau berbuka dengan kurma kering. Fa illam takun hasawatin min ma. Dan jika tidak ada kurma, maka beliau kemudian berbuka dengan air putih terlebih dahulu. Jadi awal kita berbuka puasa disunahkan dengan sesuatu yang tidak tersentuh oleh api. Ya, sesuatu yang tidak dimasak. Jadi yang disunahkan dalam berbuka puasa ini bukan langsung makan gorengan, bukan langsung ngambil bakwan, bukan langsung ngambil risol, bukan langsung ngambil lontong. Tapi disunahkan agar yang pertama kali masuk ke dalam perut kita ini adalah sesuatu yang tidak dimasak dengan api. Jadi yang disunahkan bukan dengan yang manis-manis, bukan dengan sirup, bukan dengan es buah, tapi yang disunahkan adalah dengan sesuatu yang tidak disentuh oleh api dan sesuatu yang sifatnya segar, ya, seperti makan kurma. Kalau nggak ada kurma, maka dengan air putih terlebih dahulu untuk membatalkan puasa ini disunahkan dengan yang tidak disentuh oleh api. Kenapa? Maka para ulama mengatakan bahwasanya di antara alasannya adalah agar kita dihindarkan dari api neraka. Ini kata para ulama. Jadi kenapa disunahkan agar memulai dengan yang tidak disentuh oleh api adalah agar kita tidak tersentuh dengan api neraka nanti pada hari kiamat. Maka ini di antara sunnah-sunnah dalam berkaitannya dengan puasa. Maka karena sudah masuk waktu syuruk, khawatir ada di antara antum yang punya hajat, mungkin kita cukup sekian. Untuk selanjutnya
akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang agak di bulan Ramadan. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai puasa ini. Cukup insya Allah ya. Kalau cukup kita tutup dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.